Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore milenial farmer. Kembali lagi bersama saya Nafisa Dan saya Reta yang akan menemani kalian pada live Black Friday episode terakhir pada hari ini. Ya, tidak terasa ya kak ya, hari ini tuh adalah episode terakhir Black Friday ya kak. Nah betul sekali nih kak, tapi jangan sedih buat kalian nih yang ketinggalan live kami dari episode 1 sampai dengan episode 7. Kalian bisa tonton ulang di channel YouTube kami Rajakoyo TV. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Nah seperti biasanya kita selalu mengadakan kuis nih di setiap episodenya. Bagi pemirsa yang berhasil menjawab kuis dari kami dengan benar akan memenangkan giveaway spesial anniversary Rajakoyo Group yang nantinya akan diundi pada saat HUT CV Rajakoyo Group Indonesia. Nah, pada episode kali ini pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan breeding? Bagi kalian yang sudah tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan untuk kalian yang masih ragu nih, kalian bisa simak live kami sampai selesai. Nah, jadi jangan sia-siakan nih kesempatan kalian untuk memenangkan giveaway menarik dari Rajakoyo Group. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita saksikan cuplikan berikut ini. Kak, mau tanya nih, Tanya apa nih kak? pernah nggak sih kak kamu kepikiran buat ternak kambing atau domba gitu? Nah sebenarnya sih dari dulu saya tuh udah tertarik kak, tapi tuh saya masih bingung gimana sih cara merawatnya itu gimana, cara mulainya gimana. Jadi hanya kepikiran aja, belum mulai sampai sekarang. Oh, jadi kita sama nih kak. Nah, kebetulan sekali nih hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih kak. Nanti kita tanya-tanya aja gimana nih. Wah, benar sekali tuh kak. Siapa kak kalau boleh tahu ya? Nah, sudah penasaran kan? Langsung aja ya kak. Kita panggilkan owner dari channel YouTube Edu Ternak, Kak Wahyu Hefri Agung. Yeay. Silakan. Gimana kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol nih kak, bisa perkenalkan diri dulu ke pemirsa yang ada di rumah. Oh siap. Salam kenal semua, saya Wahyu dari Edu Ternak, channel Edu Ternak. Bagi teman-teman yang mungkin senangannya di YouTube, nah itu bisa dilihat di channel Edu Ternak. Kebetulan kita bermain di bidang edukasi ternak seperti itu. Nah gimana nih kak ceritanya kok bisa sampai punya channel Edu Ternak ini? Nah jadi memang dari awal dulu kuliah itu kita memang niatnya kan pengen bantu peternak gitu kan. Iya. Jadi banyak sekali peternak-peternak yang mengalami permasalahan seputar dunia ternak, baik kesehatan, tentang pakan gitu-gitulah. Nah itu tanyanya kan sering ke saya kayak gitu. Iya. Nah itu lama-lama saya capek juga kan gitu. Meskipun sampai hari ini pun masih banyak yang tanya, Iya. masih banyak. Jadi melalui WhatsApp gitu ada 20-an sampai 30-an orang lah sehari itu yang tanya-tanya kayak gitu. Akhirnya kita coba buka channel di YouTube sama di Zoom kayak gitu, itu kita ngadain rutin edukasi. Nah itu di Edu Ternak itu sendiri seputar peternakan gitu ya kak ya? Iya, Di seputar channelnya. dunia ternak ruminansia ya. Jadi memang khususnya di kambing domba sama di sapi. Itu kita iya. ngedukasinya ya tentang pakan, tentang kesehatan ternak kayak gitu. Nah itu tadi kan bisa melalui Zoom ya kak ya? Iya. Nah itu caranya bisa ikut Zoom itu gimana kak? Caranya mudah. Jadi coba lihat di di Facebook. Di Ya. Facebook itu ada Facebook grup silase dan fermentasi, terus Oh, ada iya? grup manajemen juga. Di situ itu nanti biasanya kita infokan acara Zoom kita. Jadi acara Zoom kita itu tiap hari Jumat kak. Nanti malam, iya. nanti malam Oh, itu berarti ada. nanti malam ada. Nah Iya. ini bagi pemirsa yang Malam. ingin ikut gabung di Zoom ya, nanti malam bisa ya kak Bisa, ya langsung bisa. ya. Jadi caranya gimana kak? Mungkin pemirsa nanti ada yang mau gabung. Caranya cukup mudah, cuma nanti daftar atau langsung klik aja linknya. Jadi link Zoom-nya itu biasanya acara mulai jam 8 malam sampai jam 10. Tadi di Facebook Silase dan Iya, fermentasi. 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 Nah itu
ini kan kita mulai dari kalau mau beternak kambing dan domba nih, yang paling pertama kan cara pemilihan bibit kambingnya ya kan? Nah, bagaimana sih cara pemilihan bibit kambing yang baik itu? Jadi kan peternak sendiri itu kan ada yang on farm, ada on farm, ada off farm. Off farm itu kita fokusnya di pemasaran. Jadi teman-teman yang misalkan pinter jualan, mending fokus jualan, cari barang dijual. Tapi kalau on farm, jadi bikin kandang sendiri yang bagus, nah kayak gitu. Pemilihan bibit ada dua macam, ada yang bibit bakalan yang harganya murah, biasanya untuk digemukkan nanti masuk di pemotongan atau adito kayak gitu. Sama juga ada yang masuk di breeding. Nah kalau yang masuk di breeding itu harus memilih yang bagus-bagus, spek genetiknya yang bagus, yang jelas, yang dari peternakan yang ada recordingnya lah kayak gitu. Jadi memang ada dua pilihan itu. Jadi jangan bakalan itu yang jelek-jelek terus dibreedingkan, dibibitkan, itu jangan, nanti pasti hasilnya jelek. Cari yang bibit-bibit bagus untuk dibreedingkan kayak gitu. Ini kan saya kan pengen gitu ya kayak beternak kambing atau domba. Nah itu saya kalau misalkan mau mulai itu bisa ya konsultasi mengenai bibit yang bagus itu seperti apa, kayak gitu bisa ya? Bisa. Iya. Jadi kan kalau kita saat ini ya, kalau misalnya domba ya, domba yang bagus itu apa? Yang jenis cross Texel kayak gitu, itu yang posturnya besar. Jadi dia itu bisa bobotnya sampai 100 kilo kayak gitu. Terus ada yang semi-semi, misalkan kayak ekor gemuk kayak gitu. Tapi lihat pasarnya juga. Kayak misalkan di Kediri ini, misalkan lah teman-teman mau ternak jenis Garut yang ada tanduknya, itu pasti lakunya susah. Karena di sini rata-rata sukanya itu yang dugul, yang nggak ada tanduknya. Gitu. Iya. Kalau yang ada tanduknya itu biasanya dibuat kambing hias. Kalau yang ada tanduknya itu biasanya buat kurban. Jadi kayak misalkan daerah Jogja, terus daerah Jawa Barat, itu rata-rata sukanya yang tanduk. Kalau nggak ada tanduk itu nggak dianggap sah kayak gitu, sampai segitunya. Berarti tiap daerah itu beda-beda ya? Tiap daerah beda-beda kayak gitu. Nah, bagaimana Kak untuk syarat kandang yang baik untuk kambing dan domba? Nah, saat ini yang sering kita lihat ya, jadi kandang itu kan rata-rata kan kandang panggung ya kan untuk kambing domba. Karena apa? Karena supaya nggak bersihin lah tiap hari. Kalau kandangnya lamprak, mungkin kandangnya luas nggak masalah. Jadi ternak itu kan sebelumnya itu kan sebelum didomestikasi itu kan dia liar ya. Kalau liar itu kan otomatis lahannya pasti luas. Kalau kita bahas di dunia peternakan itu kan ada 1 ST ya, satuan ternak. Satuan ternak itu 1 hektar itu untuk sapi 1 ekor. Kalau untuk kambing kita 7 ekor, ya gitu, kambing dewasa ya. Nah kalau di peternakan yang sifatnya itu on farm, dimana kita peternak di belakang rumah gitu, nah itu 1 meter persegi bisa untuk 1 ekor gitu. Nah, dengan kandang tipe kandang yang panggung itu tadi, kita bersihnya cukup setahun sekali, enaknya kayak gitu. Cuma ya itu tadi ketinggian kandang itu harus benar-benar diatur, dan di bawah kandang itu diusahakan langsung tanah, jadi nggak perlu diplester ya gitu. Karena apa? Karena nanti kalau diplester amoniaknya naik, itu nanti berefek jelek ke ternaknya, kesehatan ternak gitu. Berarti langsung pakai tanah gitu ya? Iya, langsung pakai tanah. Jadi untuk ketinggian kandangnya sendiri itu? Ketinggian sih kalau ideal sih minimal 1 meter. Jadi dari alas tanah sampai ke alas panggung itu 1 meter. Kalau bisa lebih tinggi lagi, itu panen kotorannya bisa lebih lama lagi gitu. Sebenarnya itu kan ada ya biasanya yang ternak di padang rumput, di padang lapangan gitu ya, nah sama ternak yang di kandang. Nah itu sebenarnya bagus gimana sih Kak? Sebenarnya sama-sama aja, cuma enaknya kan kalau misalkan kita intensif, itu kan kita pakan itu kan kita sediakan. Kita mau bikin ADG-nya atau kenaikan berat badannya seperti apa, itu kita bisa ngatur. Cuma ya itu jeleknya kalau kita dikandangkan itu, kalau si pemilik ternaknya itu nggak tahu tentang dunia atau wawasan seputar dunia ternak, ya efeknya kematian tinggi gitu. Jadi harus tahu tentang pakan, harus tahu tentang kesehatan ternak, harus tahu tentang handling ternak gitu. Tapi kalau misalkan di gembala kan simpel, cuma tinggal diliarin aja itu,
ternaknya udah cari makan sendiri Iya. dan Iya. ternak itu punya insting gitu, mana yang bagus buat dia. Itu kalau dikembangkan. Tapi kalau dikandangkan, ternak nggak punya insting. Apa yang ada di palung pakan ya itu yang dimakan. Itu. Jadi seadanya yang situ apa yang disediakan Iya. ya itu yang dimakan Iya. gitu ya. Kalau dikasih nutrisi yang jelek, ya hasilnya jelek. Itu. Nah, kan tadi ada beberapa tipe kandang ya, kayak ada kandang panggung. Nah, yang paling Kak Wahyu rekomendasikan nih. Kalau saya pribadi, saya rekomendasi tetap kandang panggung. Jadi kan ada yang kandang postal, kandang yang Iya. di bawah, Iya. lamprak kalau bahasa peternak itu lamprak. Jadi kandang di alas di bawah biasa, cuma dikasih satu gergaji kayak gitulah. Itu resikonya itu kalau kotoran dicampur sama urin, Iya. itu nanti lama-lama itu terbentuk fermentasi yang efeknya itu menghasilkan gas amonia. Jadi saya punya pengalaman juga kalau di Surabaya itu kan saya juga kan main kurban. Oh, iya. Main kurban itu kita kan lamprak, kan mungkin kandang panggung. Iya. Nah, itu kalau terlalu lama itu kotoran sama urin ngendon di bawah, lama-lama amonia tinggi. Efeknya nanti matanya sakit, terus gampang kena radang paru-paru. Iya, iya. Berarti berimbas ke ternaknya Iya, sendiri ya. ke kesehatan ternaknya. Kecuali memang lamprak itu luas lahannya. Iya. Misalkan satu ekor itu jatahnya 5 meter persegi atau lebih atau 10 meter persegi, itu insya Allah aman. Tapi kalau misalkan lamprak terus satu ekor itu cuma dijatah 1 meter persegi, itu efeknya juga nanti ke ternaknya, kesehatan ternak jadi terganggu. Oh, gitu ya. Ini Kak silakan, mungkin bisa di Oh, iya. minum Ya, dulu terima ya. kasih, ya. Iya. Terima kasih. Nah ini tadi dari mana nih Kak perjalanannya? Perjalanan jauh ya? Iya, dari Surabaya. Oh iya Jadi iya iya. kemarin kan tak kira acaranya itu Zoom gitu. Iya, Ternyata oh kita langsung live ya gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita sekaligus main-main ke diri lah. Oh, iya, Raja Koya Group. Iya. Karena udah Iya. lama pengen main ke sini cuma lupa gitu. Belum sempat. Ah. Nah kali ini langsung ke sini. Iya, benar. Alhamdulillah. kesempatan. Iya. Iya, benar. Nah, kita tadi udah bicara soal kandang ya, syarat kandang yang baik. Nah, bagaimana syarat pakan yang baik? Jadi kalau untuk syarat pakan yang baik itu yang pasti yang pertama harus tidak berjamur, yang pasti ya. Jadi efek jamur itu luar biasa. Itu yang teman-teman banyak sekali yang tidak memahami. Jadi kayak misalkan jagung ya, pakai jagung. Ada jagung yang murah. Nah, ternyata jagung yang murah ini adalah jagung-jagung yang udah berjamur atau rusak. Itu efek ke ternaknya itu luar biasa. Itu jeleknya seperti itu. Jadi yang pertama itu tadi jangan berjamur yang pertama. Terus yang kedua diusahakan untuk pakan itu selalu kontinu, tidak berubah-ubah. Jadi tetap Konsisten itu ya. Konsisten. Kalaupun diubah itu paling mentok ya di sekitaran 20%. Jadi kalau kita pengen ubah itu nggak boleh langsung 100% berubah. Tapi 20% dulu ya gitu. Itu masih aman. Dan untuk pakan sendiri itu sebaiknya memang udah bentuk complete feed atau udah ransum komplit gitu. Jadi nggak misalkan pagi konsentrat, siang rumput kayak gitu. Iya. Itu nanti jangka panjangnya jelek. Jadi sebenarnya ternak itu kan iya. normalnya itu kan makan hijau-hijauan. Iya. Pakan penguat itu kan hanya sebatas supaya untuk tambahan aja. Iya. Untuk tambahan aja. Nah, pakan penguat itu kalau misalkan diberikan berlebih dengan jarak pemberian kehijauannya itu terlalu lama, itu efeknya naik turunnya pH rumen. Nah, itu jelek nanti. Oh iya. Jeleknya apa? Jadi kayak ternak itu jadi gampang mah gitu. Sakit perut. Oh iya. Gampang kembung kayak gitu. Itu Bisa ke efek. diare juga gitu. Iya, diare itu juga sama. Itu karena perubahan pakan yang mendadak, terus Iya. juga karena pemberian pakan yang tidak komplit itu tadi. Itu. Jadi kalau untuk misalkan nih awalnya kita pakai pakan yang A, kita kalau mau ngubah pakan yang B itu harus gimana? Iya, Cara tetap. Kalau penggantiannya? sebenarnya hitungannya kalau saya itu normalnya itu perubahan pakan itu sekitar 10 hari. Oh. Jadi misalkan misalkan ada pakan B masuk ya, Iya. kasih 10%.
Iya. dari total 100% tadi. Nanti diamatin hari keduanya masuk lagi 10% gitu. Nanti kan kalau 100% itu kan berarti kan 10 kali 10 ya. 10 iya. Itu total 10 hari. Itu kalau misalkan kita ganti full ke pakan B tadi. Tapi kalau misalkan kita mix biasa ya mungkin 5 hari udah cukup. Oh. Iya. Nah, apa nih Kak konsentrat yang lebih disarankan untuk pakan kambing dan domba ini? Nah, jadi konsentrat itu kalau tali aja itu Iya. ada beberapa variasi. Ada yang harganya murah, Iya. ada yang medium, ada yang tinggi. Kalau yang tinggi itu biasanya bentuk pelet-peletan. Itu yang tinggi. Iya. Kenapa tinggi? Karena selain dia serbuk terus dirubah jadi pelet, pasti ada biayanya lagi. Iya. Cuma bagusnya kalau pakan yang model pelet-pelet pabrikan ya, itu serat kasarnya rendah. Jadi energinya tinggi, proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi, mineralnya tinggi. Nah, sedangkan untuk konsentrat yang medium itu serat kasarnya cukup lumayan agak tinggi. Tanpa dipelet kan, jadi harganya lebih medium lah, lebih murah. Terus kemudian ada yang paling murah sendiri. Nah, kalau yang paling murah sendiri itu biasanya serat kasarnya yang tinggi. Kayak misalkan ada kulit kopi, terus ada rendeng kedelai, ada titan kedelai, ada tumpi kayak gitu. Nah, itu dicampurkan di situ kan supaya lebih murah kayak gitu. Nah, kalau pengen main sebaiknya main yang kelasnya medium. Kan saat ini harga 1% protein itu sekitar 250-an rupiah. Iya. Sekitar segituan. Jadi nanti misalnya kita cari spek yang harga yang protein 18 misalkan. Iya. Ya udah kita kali aja 18 kali 250. 250. Gitu. Oh, iya. Jadi lebih baik pakai yang medium aja. Yang ya, medium. Kak, ya? Enaknya kalau yang medium itu kalau misalnya kita butuh buat genjot ternak itu Iya. cepat. Tapi kalau kita pakai yang murah itu genjotnya lama. ADG-nya itu nggak bisa bagus. Oh, iya. Apa sih Kak dampak penggunaan pakan dengan serat kasar itu dalam jangka panjang itu dampaknya seperti apa? Sebenarnya nggak ada dampak ya. Jadi kan gini ceritanya kan, yang namanya pakan penguat ya serat kasarnya rendah pasti kan. Iya. Karena apa? Karena peternak itu bisa menyediakan sumber serat sendiri. Hijauan itu melimpah kan gitu. Sumber serat kan nggak hanya hijauan ya, itu bisa disediakan semua peternak di area sekitarnya. Jadi kalau serat itu kita masih beli itu nanti costnya tinggi, harganya jadi tinggi, biaya pakannya jadi tinggi. Jadi sebisa mungkin kalau kita datengin konsentrat itu sebaiknya pakai konsentrat yang serat kasarnya agak rendah. Karena apa? Karena kita datengin konsentrat kan belum tentu dari satu area, misalnya dari satu kabupaten kayak gitu, bisa jadi dari luar kabupaten. Nah, sedangkan untuk serat itu kita nggak harus datengin dari luar kabupaten, karena di daerah kita itu merimpah. Contoh apa? Janggal jagung, tumpi jagung, itu kan banyak di sekitar sini. Terus kebun jagung itu kan juga melimpah. Nah, itu kan serat. Iya. Bahkan bisa jadi kalau kita ngelobi ke petani gitu kan, ke bapak-bapak petani itu kan dikasih gratis. Iya. Ya kan? Nah, kenapa serat kita harus beli kalau misalkan di sekitar itu ada nutrisi? Nah, sebenarnya nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh kambing dan domba itu apa Kak? Yang paling dibutuhkan? Nah, jadi di setiap fase ternak, misalkan induk bunting, terus kemudian cempe, kemudian fase grower atau pertumbuhan, terus ada juga fase permukaan kayak gitu. Itu konten kebutuhannya beda-beda. Jadi yang harus dipahami teman-teman itu kan ada protein, ada karbohidrat, ada sumber serat, ada mineral, ada multivitamin, itu harus lengkap. Yang pertama itu. Kemudian diformulasi kan dari bahan baku yang kita punya, itu diformulasi. Paling mudahnya itu kan konsentrat sama hijauan gitu aja. Nah, kalau di fase pertumbuhan misalkan Mbak siapa namanya? Nafisa. Nah, misalnya Mbak Nafisa mau main penggemukan ya, mau main penggemukan domba. Domba saat ini yang digemukkan itu rata-rata kan bobot sekitar 10 kilo sampai 15 kilo. Itu digemukkan selama 2 bulan. Itu nanti di bobot 20 kilo sampai 25 kilo itu dipotong. Nah,
sebenarnya rata-rata domba yang digemukkan itu adalah domba-domba yang masih darah atau yang belum pernah bunting, belum pernah lahiran. Nah itu harus dikasih pakan grower atau pertumbuhan. Karena apa? Karena fasenya masih fase pertumbuhan. Nah itu biasanya proteinnya kalau pengen bagus ya proteinnya sekitar 16-18% dari pakan komplit itu. Kemudian TDN-nya total digestive nutrient atau daya cernanya itu di angka sekitar 65% sampai 70%. Dengan serat kasarnya itu sekitar 17%-an. Kalau kita ngobrolin tentang formulasi formulasi pakan. Nah kalau kita ngobrolin tentang formulasi yang sederhana, misalkan kita punya konsentrat yang proteinnya 20% misalkan dicampur sama hijauan, itu nanti perbandingannya itu 40% konsentrat terus 60%-nya hijauan, di mix gitu aja. Kalau misalkan di sekitar lokasi sini misalkan ada bahan sumber karbohidrat yang melimpah, misalkan bekatul, kebi, terus gaplek, singkong, itu bisa ditambahkan. Jadi mempercepat ADG. Kalau karbonya semakin tinggi, kalorinya semakin tinggi, ADG-nya semakin cepat kenaikan berat badannya. Nah, seperti apa nih Kak pola pemberian pakan untuk kambing dan domba yang baik? Nah, kalau untuk pola pemberian pakan, jadi zaman dahulu kan awalnya kan ternak itu merumput aja. Merumput aja itu lama. Lama. Kemudian lama-lama kan intensif itu ternak diberikan hijauan, entah itu rumput, terus atau jerami kayak gitu. Nah, kalau untuk di kambing domba biasanya terutama kambing itu pasti dikasih ramban. Ramban daun-daunan itu kan. Nah, daun-daunan sama rumput dikombinasi itu bagus. Jadi daun-daunan seperti kan proteinnya itu bagus, seperti konsentrat kayak gitu. Nah, untuk cara pemberian pakannya ya kalau kita pakai konsentrat itu sebaiknya dicampur sama hijauannya itu. Di mix itu, misalkan hijauannya itu dicopot dulu, dicacah dulu, habis itu di mix sama konsentrat. Setelah itu diberikan kayak gitu. Nah itu pemberiannya sehari semakin sering semakin bagus. Jadi misalkan sehari kita cuma bisa ngasihnya itu cuma sekali tok. Itu nanti pakan itu palatabilitas atau rasanya itu berkurang kan, aromanya berkurang, jadi ternak itu kurang nafsu. Tapi ketika kita ngasihnya itu misalkan total sehari itu 2 kilo misalnya, kita bagi 3 kali 2 kilo 3 kali berarti kan sekitar 7 onan lah. Sekali ngasih 7 on, nanti misalkan habis dikasih lagi 7 on lagi kayak gitu. Kalau pengemukan itu sebaiknya pemberian pakan memang ad libitum atau pemberian pakan itu tak terbatas. Selama ternak itu masih tetap bisa konsumsi pakan, sebaiknya dikasih terus. Tapi kalau untuk breeding atau pembibitan itu harus kita batasi. Patokannya di apa? Patokannya itu di body score ternak. Jadi kita harus tahu body score ternak. Kalau body score-nya itu udah ideal, misalkan tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, itu kita jatah pakannya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita kasih berlebihan, nanti cenderung gemuk, nanti susah untuk bunting, terus susah lahiran juga gitu. Gimana cara mengetahui body score itu Kak? Body score ternak itu nanti harus ada sesi khusus ini, karena body score ternak itu kan ada hitungannya ya, ada poin-poinnya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 biasanya ya gitu. Nah untuk ternak-ternak itu yang ideal itu body score-nya 3 itu ya ada gambar-gambarnya itu. Jadi ternak yang kurus banget itu body score-nya bisa di angka 2. Jadi itu kan pengkategorian ternak aja sih. Kalau misalnya kita di pasar cari cari bakalan untuk digemukkan, pasti kita cari yang kurus kan. Karena tujuannya digemukkan. Cari yang body score-nya cuma 2 gitu. Nah nanti dipelihara selama, kalau untuk domba kan dipelihara selama 60-an hari. Itu biasanya naik sekitar 1 poin. Jadi 3 sampai 3,5 itu nanti dipotong karkasnya juga bagus. Enggak terlalu berlemak. Jadi kalau ternak itu kalau misalnya dipotong kok perlemakannya tinggi,
itu bisa jadi body score-nya terlalu tinggi, angkanya di angka 4 kayak gitu tinggi. Terus bisa juga dari ransum yang nggak bagus. Jadi biasanya ransum yang nggak bagus itu karbonnya dibanyakin, kayak singkong-singkongan, kebi, pokoknya bahan-bahan sumber karbohidrat lah. Itu kalau dibanyakin itu efeknya nanti terjadi banyak perlemakan di perut. Jadi larinya ke lemaknya Iya. bukan ke dagingnya. Karena nggak imbang, proteinnya kurang. Karena Harus pembentukan imbang. daging itu kan Iya. juga butuh protein juga. Nah, berapa kali nih Kak pemberian pakan dan minum yang baik agar kotoran kambing dan domba itu tidak basah? Nah, jadi gini, kalau untuk kita kembalikan ke ternak lagi ya. Jadi ternak itu kan kalau dia mau minum pasti akan minum sendiri. Kalau Iya, dia iya. mau makan pasti akan makan sendiri. Berbeda di kelas-kelas tradisional di mana kadang itu ternak itu dicombor. Dicombor itu dijatah minum pagi sama sore. Iya. Nah, kita kan nggak tahu ternak itu kebutuhan air minumnya berapa. Kayak misalkan saya pribadi, kalau haus ya minum kan gitu. Iya. Nah, kalau ternak karena udah dijatah, karena udah haus parah gitu kan, minum sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Akhirnya kotoran bisa basah. Karena Oh, dengan waktu yang cuma 2 kali sehari dicombor, iya. kemudian di dalam comborannya itu biasanya dikasih garam. Iya. Garam itu kan kalau misalkan diberikan terlalu berlebih, itu efeknya kan haus. Oh, Efeknya iya. kan haus. Jadi minumnya semakin Minumnya kuat, semakin banyak. akhirnya kotoran basah. Oh, Nah, sebaiknya untuk pemberian air minum sendiri itu ya sebaiknya disediakan aja di dalam kandang. Berarti biar ternaknya minum sendiri. Iya, disediakan. Kapanpun dia mau minum, air minum selalu ada. Nah, sama dengan pakan pun juga gitu. Jadi pakan itu nggak dijatah pagi sore gitu. Kalau bisa diusahakan di palung pakan itu selalu tersedia. Kalau bisa, untuk yang pengemukan, untuk yang pembibitan, itu kalau kita bisa ngeformulasi dengan baik, ya kita udah tahu takarannya sehari itu berapa gitu. Tadi kan di dalam air ada garam ya, kayak. Nah, itu bagus nggak sih sebenarnya untuk ternaknya sendiri? Garam itu kan bagus. Jadi garam itu kan sebagai sumber mineral ya. Iya. Kan mineral itu kan ada banyak macam, ada mineral makro, ada mineral mikro kan gitu. Nah, mineral makro itu kan salah satunya garam NaCl kan. Nah, NaCl itu ya sebagai sumber mineral makro itu penting. Karena apa? Ternak itu kalau misalkan kekurangan garam itu biasanya dia akan makan apa yang ada di kandang. Jadi makan kayu kayak gitu. Pokoknya dia cari sumber mineral lah gitu. Iya ya. Jadi kalau misalkan kita ngasih garam itu tujuannya ya sebagai mineral makro, sumber supaya dia nggak gampang makan kayu apalah yang ada di dalam kandang ini. Oh, apa nggak ada alternatif lain pemberian mineral gitu? Ada. Jadi pemberian mineral itu kan harusnya komplit ya, ada garamnya juga gitu. Itu kita jatah garamnya. Sehari itu kebutuhan garam berapa? Itu seperti Iya. itu. Nah, ketika kita jatah ternyata itu kurang, ya kita kan nggak tahu ternak itu dia kurang apa enggak. Itu bisa disediakan mineral block. Oh, ini ya, Nah. kayak mineral block ini. Nah. Nah, iya. Jadi mineral block itu kebanyakan ya kontennya itu banyak garamnya Iya. dan mineral mikro. Adapun mineral makro juga ada, cuma yang utama itu biasanya garamnya lebih banyak. Itu karena apa? Ternak itu suka ngasin. Oh. Suka ngasin. Jadi Iya, ternak iya. itu suka ngasin. Kalau misalkan dia kekurangan garam, ya itu tadi di pakan itu kita sediakan udah ada garamnya ya, Iya. garam sama mineral kan gitu kan. Nah, kalau misalkan dia masih kekurangan, alternatifnya dia jilat-jilat Iya. mineral block. Mineral block. Iya. Nah, kebetulan ini mineral block ini Ah. sedang ada cashback ya. Iya, Setiap pembelian iya. mineral block 1 piece itu langsung dapat cashback senilai 7.000. Nah, ya bagi kalian ya pemirsa untuk memenuhi kebutuhan mineral untuk ternaknya silakan bisa langsung diorder hari ini ya, mulai hari ini sampai dengan hari Minggu Pukul 23.59 waktu Iya. Indonesia Barat. Only di
e-commerce Rojo official Koyo. Rojo Koyo Group dan juga bisa Langsung reguler ya. melalui regular order by WA gitu. Nah, apakah bau kotoran pada kambing atau domba itu dipengaruhi oleh makanannya, Kak? Iya, jadi ada dua macam ya pengaruhnya itu. Yang pertama itu dari pakannya, terus yang kedua itu dari pencernaannya. Kalau pencernaannya itu nggak sehat, itu biasanya baunya cukup menyengat. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan dia terlalu diforsir sama makanan yang karbohidratnya tinggi. Itu efeknya kan asidosis. Nah, asidosis itu nanti kotorannya itu pasti bau gitu. Karena apa? Karena pencernaannya itu bermasalah kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang dipakan ya, kalau jenengan kasih pakan ramban-ramban, terutama yang masih muda, Iya. itu cenderung bau kotorannya itu menyengat juga. Bau kotorannya juga. Karena apa? Karena biasanya kalau daun-daunan yang muda itu proteinnya tinggi. Cuma dia itu proteinnya itu beda lah. Jadi belum protein yang sempurna lah kayak gitu. Nah, itu efeknya ke situ. Nah, salah satu cara supaya untuk menekan bau kotoran itu, yang pertama itu dilayukan. Yang pertama itu, kemudian jika ngasih hijau-hijauan yang masih muda itu sebaiknya dikombinasi dengan hijauan yang tua atau sekalian sumber serat yang kering. Jadi sumber serat yang kering itu salah satunya fungsinya juga dia mengikat bahu. Fungsinya mengikat bahu. Pokoknya kalau kotoran agak basah gitu-gitu, itu resiko baunya lebih tinggi. Jadi kan kotoran keluar itu ada yang langsung bau ya, langsung Iya. bau, ada yang enggak. Nah, kemudian kalau misalnya kandang kita ini dia basah, lembab, itu proses pertumbuhan bakteri yang ada di kotoran itu berkembang dengan cepat. Dia mengurai kotoran dan imbasnya itu amoniak jadi tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan di kandang kita itu diusahakan kandangnya itu kering kayak gitu-gitu, itu kotoran nggak bakal bau. Jadi ada dua cara seperti itu. Jadi yang pertama dari pakannya itu diusahakan sebisa mungkin dilayukan semuanya. Terus kalau misalkan hijauan itu masih muda, dicampur sama hijauan yang tua. Tuh. Terus kandangnya juga diusahakan kering supaya kotoran itu tidak terfermentasi dan menghasilkan amonia. Karena yang bau itu kan gasnya kan amonia sama H2S. Nah, kalau kan tadi ada pakan serat kasar, ada konsentrat juga. Nah, pakan fermentasi itu baik apa enggak sih sebenarnya? Nah, gini. Jadi saya kasih gambaran dulu. Pakan fermentasi itu kan sebenarnya pengolahan pakan ya. Jadi pakan yang ada, misalnya pakan yang daya cernanya rendah kayak jerami, pokoknya yang udah tua-tua, pakan yang dari tumbuhan yang udah tua-tua itu kan daya cernanya rendah, serat kasarnya tinggi. Iya. Lah, fermentasi itu kan yang tujuan utama sebenarnya kan mengubah pakan yang itu tadi supaya agar lebih baik lagi, daya cernanya lebih baik lagi. Itu prinsipnya di situ. Yang pertama itu. Nah, baik tidaknya pakan fermentasi itu tergantung dari cara buatnya. Kalau misalkan cara buatnya itu nggak bener, kan di situ kan ada pedomannya itu cara buatnya. Jadi nggak asal-asalan bikin. Misalkan jenengan tak punya obat probiotik dari apa misalkan, terus asal bikin, itu pasti nggak jadi. Kalau asal bikin pasti. Pahami dulu ilmunya, cara membuatnya seperti apa. Misalkan ukuran partikel pakannya itu harus seragam kayak gitu. Supaya apa? Supaya ketika nanti dipadatkan itu bisa benar padat, udara bisa kedap udara, terus juga proses fermentasi berjalan dengan baik. Tandanya proses fermentasi berjalan dengan baik itu idealnya itu di angka 4 sampai 4,5. Tapi kalau misalkan pakan fermentasi itu pH-nya itu di angka 6 misalkan, itu nanti yang berkembang itu bukan bakteri yang sesungguhnya kita butuhkan, tapi bakteri, jamur, apapun itu yang itu efeknya jadi buruk. Jadi pakan fermentasi itu sebenarnya bagus karena apa? Itu teknologi pakan sama dengan silase, itu
itu kalau proses pembuatannya bagus, insya Allah aman-aman saja, aman-aman saja. Karena perusahaan besar pun juga dia pakai pakan fermentasi. Bahkan dia nyeteknya itu ribuan ton untuk ternaknya, supaya ketika proses misalnya kelangkaan di musim kemarau, hijauan sulit, dia punya stok di situ, punya cadangan. Pakai pakan fermentasi itu tadi. Jadi pakan fermentasi itu sebagai cadangan. Iya. Sebagai pakan utama juga bisa. Kalau misalkan jenengan itu ibaratnya peternak tapi sambil kerja, malas ngarit tiap hari, itu bisa. Tapi itu tadi ya, untuk pembuatannya harus sesuai, harus komposisinya harus benar supaya hasilnya juga bagus. Probiotiknya juga harus nggak asal-asal. Iya. Nah, untuk pakan fermentasi ini juga diberikan pada kambing dan domba yang bunting, gimana Kak? Jadi balik lagi, sebenarnya gini, kalau dari awal kita biasakan diberikan pakan fermentasi itu insya Allah aman. Tapi ketika ternak itu bunting, yang awalnya cuma dikasih rumput-rumput gitu, terus kemudian dikasih pakan fermentasi langsung, itu beresiko. Karena apa? Resikonya gini, yang pertama ternak itu butuh proses adaptasi, nggak bisa langsung kita ubah total pakannya, itu nggak bisa. Karena hijauan itu kan pH-nya kan ya pH normal aja, maksudnya nggak asam. Kan kalau fermentasi itu kan sifatnya asam. Iya. Nah, asam ini jika langsung diberikan tanpa ada adaptasi, itu efeknya jelek. Ternak jadi nafsu makannya drop, ya gitu-gitu. Nah, masalah yang berkembang, yang beredar di kalangan peternak yang dikasih pakan fermentasi kok guguran. Nah, itu yang sering terjadi kan. Karena mereka itu masih belum paham cara buatnya, yang pertama itu. Terus yang kedua, karena nggak bener buatnya, muncul jamur. Jamur itu nggak ketahuan. Jadi sebenarnya jamur itu ada berbagai macam, ada jamur yang bagus, ada jamur yang jelek. Jamur yang jelek ini kok dia menghasilkan toksin. Itu toksin ini yang efeknya buruk ke ternak. Ada toksin itu yang efeknya bikin keguguran. Gitu. Kalau di Yellowjoy Group kan ada toksin binder ya. Toksin binder itu dia bisa bisa minimalisir supaya toksin itu nggak masuk ke tubuh. Jadi toksin bitter itu dicampur di pakan, itu tujuannya ngikat toksin jamur yang kita nggak tahu, itu tujuannya itu. Nah, kalau kambing sendiri itu kan ada kambing perah ya. Iya. Ada kambing perah dan kambing pedaging. Nah, itu untuk perawatannya itu apakah sama? Sebenarnya kalau kambing perah itu lebih diutamakan harus benar-benar kandangnya itu higienis ya. Jadi benar-benar dikontrol kandangnya. Kalau perawatannya sebenarnya sama, cuma bedanya itu kalau di kambing perah itu ya secara spek nutrisinya harus lebih bagus lagi. Karena apa? Karena dia selain untuk hidup pokok, untuk bereproduksi, menghasilkan campe-campe kayak gitu, terus juga untuk menghasilkan susu. Nah, untuk menghasilkan susu yang banyak itu kan butuh pakan yang sangat berkualitas. Yang jelas cost-nya lebih tinggi. Nah, efeknya nanti menghasilkan susu lebih banyak kayak gitu. Nah, untuk kambing pedaging itu kan dia nggak yang fokus utamanya itu kan di daging. Jadi fokus utama di daging, tujuan memelihara ya cukup supaya dia itu bisa beranak pinak aja. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau yang di kambing perah itu kan ada proses perah juga, pagi sore itu. Nah, itu kan dituntut kandangnya, terus juga si pemerahnya itu juga tangannya harus higienis. Karena kalau nggak higienis nanti susunya terkontaminasi, terus juga jeleknya nanti kalau misalkan ada bakteri buruk yang masuk ke ambing si kambing perah itu tadi, efeknya jadi mastitis atau radang kambing. Itu jeleknya gitu. Jadi memang kalau ngomongin proses pemeliharaan, kambing perah itu lebih kompleks
lebih capek. Iya. Sekarang masuk ke manajemen kesehatan nih ya. Nah. Kayak apa saja sih yang perlu diperhatikan pada saat mengecek kesehatan kambing dan domba? Nah, jadi ngecek kesehatan itu kan ya kalau misalkan kita peternak itu masih skalanya kecil, itu paling enggak itu kita tahu cara ngecek ternak ini sakit atau enggak, cara bedain lah. Iya. Itu pengecekan itu biasanya 2 kali sehari, jadi waktu ngasih makan pagi misalkan sama sore kayak gitu, itu dicek. Jadi ngecek itu semuanya kan. Kalau di dunia kesehatan ternak itu kan proses pengecekan itu mulai dari kepala sampai kaki. Dari kepala itu kita lihat dia misalkan matanya itu cerah atau dia kayak sayup-sayup kayak kesakitan kayak gitu dari mata. Terus juga lebih dalam lagi kalau misalkan kita pengen tahu dia itu cacingan apa enggak, itu dilihat dari mukosa matanya yang putih-putih itu. Oh iya. Itu kalau dia putih pucet gitu, itu kan tandanya kan anemia atau kekurangan darah. Iya. Nah itu bisa jadi dia banyak cacingnya di tubuhnya. Cacing itu kan makan nutrisi ternaknya kan, otomatis ternak itu jadi kekurangan darah lah intinya kayak gitu. Ada cacing itu yang memang dia menghisap darah juga kayak gitu. Terus dicek lebih lanjut lagi apakah ada organ yang abnormal, ada pembengkakan kan misalkan di sekitar sini gitu kan, kadang ada pembengkakan di sini. Kalau yang bengkak di sini kalau dipegang gini genjur-genjur, itu biasanya juga cacingan. Tapi kalau dipegangnya agak keras itu bisa infeksi kayak gitu. Terus dilihat juga ya itu tadi responsifnya si ternak itu tadi. Kalau misalnya dikasih pakan dia akan mendekat. Ternak yang sehat itu dikasih makan dia akan mendekat. Nah kalau misalkan dia dikasih makan kok nggak mendekat, nah ini harus dicek tanda-tandanya. Apakah dia jangan-jangan ini demam? Nah, kan ada ternak itu yang kayak menyendiri, dikasih makan nggak makan kayak gitu. Nah itu bisa jadi demam, ada infeksi. Nah cara tahunya dia demam apa enggak? Ya kalau udah punya jam terbang tinggi itu kita bisa tahu. Tapi kalau untuk peternak itu bisa juga ngecek seperti di manusia, misalkan kita punya termometer itu bisa ya dicek pakai itu. Ya jadi kita bisa membedakan ternak ini demam apa enggak. Karena ternak itu selain demam ada juga hipotermia. Hipotermia itu suhunya di bawah suhu normal. Itu banyak terjadi pada cempe-cempe. Jadi cempe-cempe yang lahirnya kecil itu lebih mudah mengalami hipotermia. Jadi badannya dingin. Kalau dicek pakai tangan gitu di mulutnya, lidahnya dingin. Nah, itu rawan kematian. Sama halnya juga ketika ternak itu demam itu juga resikonya juga tinggi. Jadi kita harus tahu ternak ini demam apa enggak, ternak ini hipotermia apa enggak, itu kita harus tahu. Ya dunia ternak itu nggak sebatas cuma ngasih makan ternak, tapi juga kita harus selalu update terus wawasannya kayak gitu. Nah untuk hipotermia itu tadi itu menyerangnya ke cempe-cempe gitu Kak? Jadi hipotermia itu kan ceritanya kan gini, cempe itu karena lahirnya kecil, terus kemudian kadang induknya itu dia nggak mau nyusuin, si cempe ini nggak mendapatkan nutrisi kan. Kalau nggak mendapatkan nutrisi, badannya semakin lama semakin dingin. Jadi sama kayak kita naik gunung lah. Kita naik gunung, kalau misalkan kita nggak mendapatkan nutrisi yang cukup dan di area yang dingin, itu kita cepat dingin badannya. Apalagi yang badannya kurus itu lebih cepat dingin. Sama dengan di cempe yang lahirnya berat badannya besar misalkan 3 kilo, itu dia nggak mudah hipotermia karena luasan tubuhnya itu lebih kecil dibandingkan sama cempe yang kecil. Cempe yang kecil itu lebih mudah hipotermia. Sama dengan kita lah, yang gendut sama yang kurus itu dia lebih mudah kedinginan yang kurus dibandingkan yang gendut kan gitu. Nah kayak gitu. Nah hipotermia itu efeknya dia akhirnya lama-lama lemas, dikasih susu nggak responsif, nggak ngedot, itu efeknya gitu.
hipotermia. Nah, cara mengatasi hipotermia pada cempe gimana Kak? Nah, untuk cara ngatasinya itu sebenarnya mudah. Yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya hipotermia tadi, dicek suhunya. Misalkan suhu normal itu 39. Nah, ternyata setelah dicek pakai termometer suhunya cuma 37 derajat. Yaudah kita kasih penghangat. Penghangatnya apa? Ya bisa pakai lampu biasa itu, dikasih di kotakan gitu. Pokoknya diusahakan cempe ini nggak langsung kena angin dingin yang pertama itu. Terus juga diusahakan lingkungan sekitar yang kita buat itu semudah mungkin hangat gitu. Nah, bisa juga pakai lampu. Kalau di di peternakan di daerah Eropa, pokoknya daerah subtropis ya, Iya. kan lebih dingin kan di sini, lebih dingin. Nah, mereka itu pakai lampu inframerah. Jadi lampu inframerah itu ditaruh di dalam kandang. Kalau si cempe itu kedinginan, dia akan datang sendiri ke situ untuk menghangatkan badannya. Ya sama dengan di DOC ayam. Iya. Di ayam itu kan ada fase brooding juga kan. Iya, ada. Dia butuh penghangat kayak gitu supaya dia badannya nggak mudah dingin kayak gitu. Sama kayak gitu. Nah, itu nanti sering-sering dicek. Kalau misalkan udah normal suhunya, misalnya udah 38,5 sampai 39, udah normal misalkan, udah nanti penghangatnya dimatiin. Rawan-rawannya kalau cempe itu di usia 0 sampai 14 hari Itu rawan rawan mengalami banget. hipotermia. Iya, iya. Rawannya gitu. Nah, sebenarnya kambing dan domba itu perlu dimandikan nggak sih Kak? Kembali lagi ke manajemen peternakannya sih. Jadi kalau peternakannya banyak, kita mau mandikan itu juga nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kecuali kita main kambing kontes yang kapasitas biasanya umumnya kapasitas kandangnya itu kan nggak lebih dari 20-an lah. Itu masih bisa dimandikan. Apalagi kan yang dilihat utama kan di bulunya kan harus benar-benar halus, bagus kan gitu. Nah, kalau di domba itu ya dicukur aja, cukur. Jadi pokoknya intinya itu dimandikan itu kan supaya badannya itu nggak ada kutunya gitu, nggak ada parasitnya. Intinya sih di situ. Kalau misalkan dimandikan sesering mungkin itu juga sebenarnya nggak efektif juga, karena kandang itu kan dikatakan bersih ya nggak bersih kan gitu kan. Iya. Katakan kotor ya, kalau misalkan dikatakan kotor ya kotor, memang kotor, tapi kan sebisa mungkin kan nggak kotornya yang bikin penyakit. bikin Iya, penyakit iya. gitu. Intinya kan memandikan itu tujuannya untuk supaya menghindari penyakit lah. Iya. Selalu menjaga kebersihan kan, Iya. itu juga penting ya. Nah, Nah, kan tadi bulu dombanya kan Dicukur, dicukur iya. ya. Nah, kalau misalnya nggak dicukur itu gimana Kak? kan domba itu kan beda sama dengan kambing. Jadi kalau domba itu kita ngomongnya bulu wol kayak gitulah. Jadi dia itu berkembang terus, glinting gitu. Itu lama-lama itu jadi gembel. Nah, kan kita biasanya dengar-dengar kan wedus gembel. Wedus gembel itu kan berarti kan karena bulunya itu kan yang Yang kayak lebat, nutupin tubuhnya kayak gitu. Beda dengan kambing. Kalau kambing itu kan bulunya ya kayak gitu aja, rambut tuh ngomongnya rambut itu. Jadi kalau domba itu memang idealnya dicukur. Meskipun sebenarnya bisa rontok sendiri, bisa rontok sendiri. Cuma kan kalau kita misalkan pelihara secara intensif, apalagi penemukan kayak gitu, itu kita diusahakan sih dicukur supaya fokus pertumbuhannya itu nggak hanya nggak habis di bulu. Untuk pencukurannya sendiri itu berapa jarak jangkanya berapa bulan? Biasanya sih sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan Nah, sekali 6 bulan. itu dicukur gitu ya. Jadi kembali lagi ke kebutuhan aja. Iya. Kalau misalkan udah terlalu lebat gitu ya bisa diperpendek waktunya. Paling enggak itu 6 bulan sekali sih. Sama dengan kuku itu juga
harus dipotong. Dipotong. Iya. Oh iya iya, iya. Kuku harus Karena dipotong. karena ternak itu yang dikandangkan ya. Hmm. Itu beda seperti ternak yang digembala. Kalau yang digembala dia kan mengalami perjalanan menuju ke tempat gembala, di mana dia dialaskan dengan tanah yang itu juga ada kerikil-kerikilnya itu kuku itu kan gesekan terus sama tanah itu kan. Iya. Nah, itu biasanya akan copot sendiri itu kalau digembalakan. Nah, sedangkan kalau dikandangkan kuku ini kan jarang gesekan kan. Iya. Nah, jarang gesekan, otomatis dia akan tumbuh terus. Nah, tumbuh ini kalau nggak rutin dipotong itu akan berefek ke struktur tubuhnya. Jadi kalau kuku ini kan mempengaruhi ini, kuku ini sebagai penopang ya. Iya. Itu kalau misalkan kuku ini panjang terus nggak simetris, nggak bisa kaki itu nggak bisa berdiri tegak gini, itu lama-lama ngefeknya itu ke punggungnya, biasanya punggungnya itu nggak bisa rata. Oh Nah, iya iya. itu nanti efeknya juga ke pertumbuhan juga jelek tadi. Jadi kuku harus potong. Jelas sekali. Ngomong soal kuku nih, sekarang kan lagi marak PMK ya kayaknya. Nah, apa sih yang harus diantisipasi nih Nah, untuk kambing ini? oh jadi ada kan PMK itu kan menyerang hewan yang berkuku belah Iya. ya. Iya. Lah, ada kambing, ada sapi, ada domba, ada rusa kayak Iya. gitu. Nah, yang paling parah itu kan sebenarnya di sapi. Iya. Sebenarnya loh ya, kita lihat yang paling parah itu di sapi. Kalau di domba itu biasanya cuma kayak pincang biasa itu. Nah, itu kita lihat kukunya, itu kita lihat ada pembengkakan apa enggak, ada luka apa enggak. Gitu. Kalau misalkan ada luka itu paling enggak itu dikasih antiseptik ya. Iya. Antiseptik itu kan macam-macam, ada kayak misalkan povidone iodine, Iya. pokoknya desinfektan yang Desinfektan. isinya iodine itu semprotin aja di situ. Kalau misalkan pengen ngerasin kukunya, misalkan yang kuku yang mau copot, Iya. kadang-kadang ada yang mau copot ya. Iya. Iya. Itu kalau mau copot itu kan artinya dia mau lepas gitu. Itu kita bisa ngasih kayak misalkan copot sifat atau truksi. Itu fungsinya itu untuk membangun jaringan ikat baru. Jadi supaya kuku itu tetap kokoh, nggak gampang copot. Copot. Cuma kalau di kambing sih saya belum pernah lihat yang copot. Kalau di sapi sering. Iya. Biasanya karena kesalahan peternak ada. Kesalahannya apa? Disemprot formalin. Nah, sebenarnya formalin ini bagus. Mm-mm. Masalahnya mereka itu kadang nggak tahu proses pengencerannya. Kalau formalin dikasihkan yang masih benar-benar pure gitu, nah, itu efeknya nanti mematikan jaringan, terutama jaringan yang baru. Padahal kita targetnya kan supaya jaringan yang baru ini tumbuh, supaya dia Mengikat. ngikat Iya. lagi ya. Karena sering disemprotin formalin tuh lama-lama tambah itu mati, copot. Iya. Jadi kalau bisa jangan asal pakai formalin. Formalin boleh dikasih, ikuti anjuran pemberian ya. Iya. Kalau nggak salah berapa? 1% apa? Konsentrasinya itu 1%. 1% aja. Lebih Maksimal. dari itu nggak Maksimal boleh. 1%. Itu semprotkan sekali aja. Tujuannya apa? Untuk membunuh bakteri yang ada di situ. Itu aja. Mm-mm. Tujuannya bukan untuk merakatkan itu ke kuku. Nah, apakah ada tips tersendiri nih Kak untuk memasarkan kambing dan domba? Nah, kalau di zaman milenial sekarang ini kan memasarkan kambing domba lebih mudah sebenarnya. Iya. Beda dengan di zaman medsos di mana masih kurang lah. Kalau masih kurang itu kan pemasarannya itu kan paling ke pasar ya. Iya. Nah, kalau ke pasar itu, kalau yang saya amati ya, kalau kita itu jarang ke pasar, itu kita dianggap orang baru. Iya. Nah, kalau misalnya dianggap orang baru, meskipun kita tahu harga, itu kita di pasar akan ditekan. Harga itu ditekan serendah mungkin sama orang-orang yang menguasai di pasar itu. Oh. Nah, kalau saya pribadi kan orang milenial ya. Iya. Orang milenial, orang yang udah tahu tentang media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, Shopee.
Itu saya masaknya di situ. Oh di Shopee bisa. Di Shopee. Bisa. Oh untuk Saya pernah jualan juga di Shopee itu sapi laku. Terus untuk cara pengirimannya gimana Iya. itu kak? Jadi kita kirim cuma resinya aja. Oh, Resi kita kirim. Iya iya iya. Setelah resi dikirim kan kita janjian sama pembelinya. Sama pembelinya, Ya, iya, nanti iya. kalau udah oke, ya dikirim waktu hari H kayak gitu. Oh iya. Berarti pengirimannya itu pribadi gitu. Iya. Ya kan kita lihat dulu apa namanya wilayahnya di mana. Iya. Kadang itu misalkan ada orang beli di Sulawesi. Iya. Ya kalau kita punya relasi di peternakan di Sulawesi yang areanya itu dekat sama konsumen kita, ya udah kan kita carikan di sana. Iya. Mereka yang ngirim. Iya. Kayak gitu. Jadi kerjasama. Iya gitu. kerjasama. Iya. Kan sekarang zamannya kan kolaborasi. Iya iya. Kita nggak betul. bisa Iya, nggak berdiri bisa sendiri. Iya betul. Jadi selama kita bisa nyuplai kebutuhan ternak, siapapun yang butuh, diusahakan sebisa mungkin bisa nyuplai. Kalau saya pemasarannya itu di WhatsApp yang pertama, terus Iya. di Instagram, di Facebook, relasi-relasi itu, terus sama di marketplace. Nah, di YouTube juga bisa. Oh di YouTube bisa ya? YouTube Iya. bisa. Di YouTube-nya tadi apa? Itu ternak. Ah, Iya. Kalau Oh, di iya. YouTube kita belum sih, belum main. Oh belum main. Belum main. Iya iya. Kalau pengen masarkan lebih mudah lagi di YouTube. Jadi bisa misalkan kita update harga, bisa pasaran di sini, misalkan berapa. Karena beda daerah itu kadang beda loh harganya. Iya beda. Jadi bisa jadi di Jawa Barat misalkan sekarang ini lebih mahal misalkan. Kalau dia dapat info di daerah Jawa Timur itu lebih murah, mereka cari di sini. Bisa jadi minta disuplai dari sini. Gitu. Jadi kita nggak boleh sih terbatas dengan wilayah ya. Jadi penjualan di wilayah sekitar sini itu nggak bisa. Kita nggak bisa berkembang. Tapi kalau misalnya kita misalnya wilayah tertentu kita bisa suplai, ya kenapa enggak gitu. Iya. Iya betul. Nah sekarang zamannya juga udah canggih. Iya. Iya. Aja. Nah Kak tadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Kak Wahyu nih, tadi gimana Kak? Udah tahu kan harus gimana Iya iya. sebelum ternak kambing dan domba? Iya. Nah sebelum sesi ini berakhir, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang di rumah Kak? Oh ya, buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali tahu saya atau baru pertama kali tahu apa namanya Rojokoyo Group ya. Rojokoyo Group, iya. Rojokoyo Group. Ya teman-teman butuh misalnya konsultasi atau kebutuhan barang-barang ternak ya, itu bisa langsung ke teman-teman ya. Oh iya. Nah, Iya, kalau misalkan langsung ke Rojokoyo, kan iya. di Rojokoyo juga ada konsultasi ternak ya. Iya betul Nah, ada. itu bisa ada, juga ke iya. situ. Ada ternak Atau lainnya. juga bisa ke saya juga bisa. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu butuh jawaban, ya teman-teman silakan langsung hubungi kita aja. Iya, Gitu. oke. Karena kebetulan dari Rojokoyo kan Iya. jurusannya peternakan ya. Iya. Iya, Jurusannya iya. peternakan. Kalau saya kan jurusannya edukasi ternak. Jadi ya lebih banyak tahu tentang dunia kesehatan ternak, dunia pakan ya gitu-gitu. Kalau untuk sharing aja sih enak, Iya. kita terbuka. Kami ucapkan terima kasih Ah. kepada Pak Wahyu, Kak Iya, Wahyu udah sama-sama. bersedia hadir pada sore hari Ah. ini. Semoga apa yang kita bahas tadi nih bisa bermanfaat bagi seluruh milenial farmer di Indonesia. Ya, amin amin amin. Iya. Nah ini Kak ada bingkisan dari Rojokoyo Group nih. Iya, terima Iya. kasih. Wah, luar biasa. Boleh minta fotonya ya? Boleh, Kak? boleh, Iya. boleh. Terima kasih Kak atas Terima kasih. waktunya. Iya, sama-sama. Semoga bisa bertemu kembali. Ya, amin Iya. amin. Semoga bisa sering-sering main ke sini. Iya, amin. Ditunggu kedatangan Iya, Kak. iya. Selanjutnya ya Kak ya. Iya. Ya. Terima kasih Kak. Iya, iya, iya. Nah, ini dia sesi yang
sangat ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman akun yang sudah berhasil menjawab kuis dari kami dengan benar, baik secara live maupun dari sosial media ya Kak ya. Iya, betul sekali Kak. Nah, untuk yang dari Instagram, kita umumkan dari Instagram dulu ya Kak. Oke, ini Kak yang dari Instagram. Ini. Ini dari Instagram ada @faridfirnanda18, ada @anakrantau1934, ada @rifai9455, ada Safri Emmanuel, ada @azahra-humaira2306, ada @mumiza, dan selanjutnya ada @faiz.syaf76, ada @aditya suprapto, ada @natanblue22, yang terakhir ada @ardani_rastra. Sudah. Maka dari TikTok ada Kak yang tadi live? Dari Shopee Live belum ada nih Kak. Nah, kami ucapkan selamat kepada akun-akun yang sudah menjawab kuis dari kami dengan benar. Yang selanjutnya nanti kita akan masukkan nama-nama akun tersebut ke dalam kotak undian. Nah, ya. Langsung dimasukkan atau gimana Kak? Iya, langsung aja Kak. Oh iya. Jadi kita masukkan ya. Nah, dari kita masukkan. Nah, bagi kalian yang mau order produk dari Rojo Koyo Group bisa langsung hubungi di WA Care Customer di nomor 082 335 844 448 atau bisa juga datang langsung ke kantor kami di Jalan Kenanga 1 RT 1 RW 3 Kalangbong Dawan Kidul Papar Kediri. Atau bisa juga order melalui e-commerce official store Rojo Koyo Group. Dan kita juga bagi kalian yang area Kediri, kita juga menyediakan jasa pengiriman ya Kak ya, yaitu kurir aja. Jadi jangan khawatir, tinggal tunggu di rumah, kebutuhan ternak dan bertani Anda akan tercukupi. Nah, jangan lupa ya untuk peternak yang mau untuk menambahkan mineral pada ternaknya ya. Ini kebetulan ada promo ya, mineral block. Nah, setiap pembelian mineral block itu mendapatkan cashback sebesar Rp7.000. Nah, silakan bisa langsung order di e-commerce ya Kak ya, e-commerce official store Rojo Koyo Group, atau juga bisa langsung ke nomor WA Care Customer. Nah, dan promo berlaku untuk hari ini sampai hari Jumat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ya Kak ya. Nah, untuk layanan konsultasi gratis mengenai kesehatan hewan dan peternakan, silakan bisa langsung hubungi di Ternapedia ID di nomor 0812 5969 6884. Nah, bagi kalian yang ingin konsultasi mengenai produk dari Rojo Koyo Group, silakan bisa langsung hubungi di nomor 0822 6490 6484. Nah, terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung pada Live Black Friday dari episode pertama sampai dengan episode terakhir di tahun 2022 ini. Semoga apa yang kita sampaikan di setiap episodenya bisa bermanfaat bagi seluruh milenial farmer di Indonesia. Nah, untuk kalian nih yang ketinggalan Live Black Friday di episode 1 sampai dengan episode 7, kalian bisa tonton ulang di YouTube channel kita yaitu Rojo Koyo TV. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa di Black Friday tahun depan ya Kak ya. Bye.